jelaskan kepada saya, apakah betul Yesus itu kerasukan Tuhan lalu dia bisa bangkit lagi, atau Yesus mempunyai cara lain? Begitu. Seperti lari, benar. Ibes, Coba dengar, coba. Ibes. Bayangkan, mana? Tadi Mana? kamu Masuk 5 ke menit Bible. bicara. Masuk ke Bible. Saya diam, betul? Masuk ke Bible. Masuk ke Bible. Tadi kamu 5 Masuk menit ke Bible. bicara. Jangan, saya saya tidak diam, mau betul yang dulu-dulu. Tidak mau yang dulu. Mana. Rashid. Mana? Lihat nih, Disedekah. memang Apakah saya selain sedekahkan buta uang huruf, saya selain buta huruf semuanya mereka buat juga kamu? buta hitung. Miskin sekali jiwamu, Edis. Miskin sekali jiwamu. Selain buta Miskin huruf sekali mereka jiwamu. juga buta hitung, saudara. Edis, miskin sekali jiwamu. Di mana Yesus? Yesus yang buruk rupa itu seperti apa? Coba. Yesus dinubuatkan seperti Dajjal mukanya. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang. Ketika saya tahu dia pasti sekat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PKPK-an. Karena kalau saya kasih ruang PKPK-an, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Ulama saja kugiling, apalagi cuma model Rashid. aduh, jauh. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan atau debat kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Edis. Beliau akan berdebat dengan Saudara Rashid dari umat Muslim. Debat kali ini akan menjadi seru karena saling lempar tanya jawab sehingga suasana menjadi panas. Namun, Saudara Edis menanggapi tuduhan-tuduhan oleh Saudara Rashid dengan santai. Debat yang saling serang ini membuat umat Muslim yaitu Rashid kepanasan, hingga dibikin malu oleh apologet Kristen yang luar biasa ini. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat debat yang sangat seru ini sampai habis, agar kita semua mendapatkan poin-poin dari pembahasan tersebut, supaya kita semua mengerti dan memahami akan kebenaran. Tanpa panjang lebar, mari kita simak debat yang sangat seru ini. Kepada saya bahwasanya Yesus itu tidak kerasukan Tuhan kalau membahas sampai ke donatur, karena yang namanya donatur itu roh kemuliaan, roh keilahian. Pada saat dibahas yang lahir itu adalah Tuhan, pada saat bertanya yang mati itu siapa, kemanusiaannya, Tuhannya kemana? Tuhan tidak pernah mati, artinya yang mati itu adalah manusia. Yang mati adalah manusia biasa yang menembus dosa manusia biasa. Ketika dia dibangkitkan di Kisah Para Rasul, katanya yang membangkitkan itu adalah Allah. Berarti Roh Kudus ini yang ada dalam dirinya sama yang ada di dalam dirinya Yohanes, lu pasti nggak tahu itu. Nah, berarti masuk lagi nih, Tuhan itu, Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya, habis itu Yesus bangkit. Nah, ketika Yesus bangkit itu, bisa tidak dikatakan bahwasanya Yesus itu kerasukan Tuhan? Kalau tahu definisi kerasukan, definisi kerasukan itu ada dua: hal-hal yang diinginkan dan tidak diinginkan, hal-hal yang menguntungkan tidak dan tidak menguntungkan. Hal-hal yang tidak menguntungkan mungkin kita bisa tahu bahwasanya itu adalah kesurupan. Tetapi di sini Yesus kemasukan Tuhan, lalu dia terangkat ke sorga, dan definisi kerasukan itu adalah di mana seseorang manusia, kerasukan itu adalah melakukan hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya. Nah, artinya di sini Yesus kerasukan Tuhan. Jelaskan kepada saya bahwasanya apakah bisa saya beranggapan beda di mana Yesus itu kerasukan Tuhan, di mana Yesus itu yang mati kemanusiaannya, di mana Yesus pada saat mati itu Tuhannya tiba-tiba hilang, di mana pada saat Yesus dikatakan yang lahir itu adalah Tuhan mau mengakui, tetapi ternyata pada saat dijelaskan bahwasanya Yesus itu mati, tidak ada yang mau satupun yang mengakui bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan. Tetapi sayangnya, ironisnya dan sangat menyedihkannya, Bibelnya sendiri yang mengatakan bahwasanya yang mati itu adalah Tuhan, yang mayat itu adalah Tuhan. Jadi sebenarnya Biblosmu ini, Edis, coba kamu jelaskan kepada saya yang mana rujukannya yang paling benar, yang paling benar.
Karena nanti ada lagi nih pertanyaan, Yesus kapan jadi Tuhan karena 3 kali dijadikan Tuhan? Kayak gitu. Oke? Des, lihat gue. Gimana lu bisa pinter kalau gue lagi bicara tapi lu nggak ngeliat gue? Ah, gimana sih? Nah, lihat. Jelaskan kepada saya, apakah betul Yesus itu kerasukan Tuhan lalu dia bisa bangkit lagi, atau Yesus mempunyai cara lain? Begitu. Karena kalau cuman mau dikatakan bahwasanya Yesus ini A, B, C, D, E, F, G, tetapi kenyataannya Yesus itu kemasukan Roh Kudus, makanya dia bisa bangkit. Kalau dia tidak kerasukan Roh Kudus dia bisa bangkit, berarti selama ini Yesus bohong. Berarti selama ini Yesus tidak pernah mati. Gitu. Kalau Tuhannya tidak pernah kemana-mana. Gitu. Kalau Tuhannya tidak pernah kemana-mana, tetapi kenyataannya adalah di mana Yesus di situ yang mati itu kemanusiaannya. Ingat, kalau kau masuk ke dalam Al-Quran, masuk ke dalam hadis, langsung saya potong. Kalau kamu masuk ke Al-Quran atau ke hadis, langsung saya potong karena saya minta penjelasan dari biblosmu. Jangan sesekali keluar dari biblos sedikit pun, karena di sini malam ini saya mau melihat kapasitasmu sebagai Edes yang selalu membawa-bawa narasi bagaimana kamu menjelaskan tentang Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, tetapi silahkan jelaskan biblosmu khusus, jangan kabur ke Al-Quran dan hadis. Silahkan Edis. Gemetar karena ya teman-teman sudah tahu ya, dia trauma ya. Oke, waktu berjalan kembali Rashid. Waktu silakan. Silakan. Siap. Berjalan kembali. Siap. Biar kontrakan lancar, biar slot lancar. Gemetar. Siap. Oke. Kita puasin dulu ya. Oke, baik, gantian saya ya. Tadi kamu sudah 5 menit bernarasi, sekarang saya 5 menit bernarasi. Ya. Menjawab. Jangan kau ngatur-ngatur saya, ini 5 menit waktu saya ini. Jangan kau kabur. Langsung. Ngeri memang kalau Iya. Jadi saya hanya ingin merefresh kembali ya. Kenapa menggaung? Menggema. Suaramu balik sini Rashid, dibisukan dulu, bisukan dulu. Sudah? Udah. Oke, baik. Saya hanya ingin merefresh kembali ingatan kamu Rashid ya, mengenai Tuhan mati, yang mati Tuhan atau bukan. Kamu sudah mengakui loh Tuhannya orang Islam yang mati itu, yang meninggal itu. Kita putarkan ya, dengar dulu. Lihat kapasitas kan? Kamu Lihat tadi kapasitas. Tidak ada ilmu. 5 menit dia lihat nih. Tidak ada ilmu. Lihat nih. Tidak ada ilmu. Tadi dia bicara 5 menit, saya diam. Coba lihat. Ya ampun, Coba bener-bener ya lihat. ampun Rashid. Coba Tadi lihat. dia ngomong panjang Coba lebar. lihat. Saya Tidak diam. ada ilmu. Tadi Tenang, perjanjiannya saya apa? tenang. Jelas perjanjiannya. Mau Tidak kabur ada nih. yang namanya masuk ke Bible. Tidak ada yang membahas lari. Mau Tunggang kabur langgang dia. telanjang seperti tunggang langgang telanjang seperti lari. Ibes. Bener. Ibes. Coba. Dengar, Coba. Ibes. Bayangkan Rashid. mana? Tadi Mana? kamu Masuk 5 ke menit Bible. bicara. Masuk ke Bible. Saya diam, Makanya betul? Masuk ke Bible. Masuk ke Bible. Tadi kamu 5 Masuk menit ke Bible. bicara. Jangan, Jawab, saya saya tidak diam, mau betul yang nggak? dulu-dulu. Tidak mau yang dulu. Mana. Rashid. Mana? Kau tadi bicara, Mana? saya diam, tenang. Coba. Saya mendengar apa yang kamu bicarakan. Karena Kenapa pantes, sekarang karena waktu saya ngomong kamu mencari video. Kenapa? Kamu mencari video. Kenapa waktu saya bicara kamu panik? Coba. Kamu mencari Sekarang video. waktunya siapa? Jawab pakai Bible. Silakan. Jadi seperti Coba. saya bilang teman-teman ya. Coba. Menjawab muslim Ada. itu, Tidak ada, menjawab kan? muslim itu dengan kebotolan mereka teman-teman. Kalau kita jawab dengan Bible, mereka nggak nyambung, mereka nggak connect karena dimensi mereka itu di ini. Ya, alam silakan. yang rendah. Iya, udah. Silakan lanjut. Kita lihat kapasitasnya Panik nih. menjawab. Oke, baik.
Saya ingin merefresh kembali ingatan Rashid. Mungkin adik Rashid ya masih apa namanya ya sedikit hilang ingatan. Baik. Baik, dengarkan baik-baik. Kita lihat aja preminya. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Agama Islam. Rashid, sekali lagi Rashid. Betulkah Rashid mengatakan? Kenapa suaramu menggema begitu? Sengaja ini mengganggu. Kok sampai segitunya sih Rashid? Coba dulu dibisukan dulu itu, amankan dulu. Betulkah kamu mengakui Rashid bahwa agama yang robnya adalah mayat adalah agama Islam? Halo. Rashid, sekali lagi, betulkah kamu mengakui bahwa robnya agama apa yang adalah mayat adalah robnya agama Islam? Ini nanya. Betul kamu Nanya. mengaku itu? Enggak, saya cuma minta konfirmasi. Betul kamu mengaku itu? Saya mengakui sesuai definisimu. Iya, betul sekali. Jadi bukan cuma Rashid itu teman-teman. Si Yusuf PI mengakui Muhammad adalah robnya orang Islam. Rashid mengakui, Rifa mengakui, kemudian Gus Wafi mengakui, kemudian ketuanya APII Alif mengakui bahwa Muhammad memang robnya orang Islam. Nih makanya gini, siapakah tuannya orang Islam? Ini memang jawabannya B ini, B. Karena kata rob ini, kata tuan ini dalam bahasa Arabnya memang Rob. Nah masalahnya Rob itu juga Tuhan juga. Tuhan sama dalam bahasa Arab Rob. Kenapa kau bingung ini? Tuhanmu aja mayat kok kau bertanya sama orang Kristen. Yesus waktu meninggal ketuhanannya apa kemanusiaannya? Kenapa kau bingung? Orang Tuhanmu saja sudah mayat kok. Rashid. Silakan waktumu. Kalau kita santai teman-teman, dia mau ngoceh panjang lebar kita dengerin. Silakan. Edi sudah menjawab. Jadi kita lihat ya. Kapasitas makhluk ini saya nggak tahu apakah manusia ini bisa dikatakan apa, saya tidak mengerti. Sekarang saya kasih kamu waktu lagi 1 menit, silahkan jawab dari Bible, silahkan. Oh, ini waktu siapa ini? Saya sedekahkan waktu kepada kamu, disedekahkan orang buat saya. orang yang selalu meminta sedekah. Baik. Silahkan 1 Baik, menit, saya jelaskan jawab. dari Biblos. Baik. Ya, jadi inilah ya. Inilah yang sulit dipahami oleh orang-orang awam seperti Rashid dan si Juma. Kan sudah jelas di dalam Bible itu tertulis ya bahwa Yesus disebut sebagai kurios. Apa sih pengertian kurios? Kau jangan lari, saya lagi ngomong kau pergi. Biar kau nanti pura-pura nggak paham gitu. Satu ruangan suaramu bisa terdengar karena speaker saya mahal. Ya sudah, kau diam dulu Lebih di mahal tempat daripada dudukmu. sewa kontrakan. Seolah-olah saya ngomong sendiri ntar. Ya, terima kasih topinya. Ya, jadi kurios, ya kan? Itu kan sudah jelas artinya apa. Kurios itu artinya Tuhan, karena Tuhan dan Tuhan itu memang sama. Gitu loh. Apa sih artinya Tuhan dan Tuhan itu? Sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu tanya sama saya, Rashid, jangankan Yesus, setan saya percaya Tuhan. Setan. Kalau kamu ditanya sama saya, setan itu Tuhan. Rekam ya. Tuhan. Rekam ya. Kau rekam. Tuhannya siapa? Tuhannya kalian orang Islam. Nanti Mantap. kau potong. Saya udah tahu trik kalian. Sudah tahu saya trik kalian. Kalau kamu tanya sama saya, Dis, kamu percaya nggak setan itu Tuhan? Saya percaya setan itu Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya orang Islam. Gimana sih kamu? Lo gimana, Rashid? Apa
Apa sih? Oke, udah ya. Katanya kau sedekahkan waktumu buat saya. Ini 1 menit. kau melanggar janjimu Oh ya udah, padaku. lanjut. Kau berikan waktumu padaku. Saya cuma bilang 1 menit loh. Saya bilang 1 menit tapi tidak apa-apa. Kau bilang Kasihan, ku sedekahkan waktuku kepadamu. Kau bilang 1 menit. Biar saya Enggak dengar 1 menit. Enggak dengar 1 menit. Enggak dengar. Mama 1 menit. muter-muter dia. Jawab. Baik, ya Jawab. sudah. Enggak. Terserah daripada kau nangis. Silakan. Ku Ya kembalikan enggak apa-apa, waktu. lanjutin aja. Saya mau 5 menit. Lanjutin. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ya. Jadi, kau jangan bingung. Tuhan, kurios, mati, kau jangan bingung. Gitu loh. Ya. Nggak usah kau bingung. Oh, masa Tuhan kok mati sedangkan Robmu, Rob mati, kau nggak bingung. Kenapa kau bingung sekarang dalam agama Kristen? Rob kami mati 3 hari kemudian bangkit. Kenapa kau bingung? Inilah di sini yang saya bilang kamu tuh standar ganda, Rasid, standar ganda. Sudah saya bilang, Rob, Tuhan artinya apa? Artinya sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Kalau kamu menaklukkan diri kepada Saiton, ya kan? Kau lakukan kehendak Saiton itu. Kau buat dirimu dikendalikan oleh Saiton. Saiton itu jadi tuan, jadi Tuhanmu, jadi kuriosmu dia tuh, jadi Robmu. Makanya di dalam Al-Qur'anmu ada ayat, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan ulama-ulamanya sebagai Rob. Kau nggak bingung baca itu? Sementara kau di Kristen pura-pura kau bingung. Sudah lah Rasid. Oh, ayatnya ya, karena kita pakai Bible kan. Ada ayatnya. Kita siapkan ayatnya. Ya. Contoh misalnya bahwa setan itu juga adalah Rob di dalam Bible, adalah Tuhan. Tuhannya orang-orang yang ada di muka bumi ini, yang menjadikan mereka sebagai Tuhannya. Bahkan perut juga Tuhannya. Jangan salah. Perut juga bisa jadi Tuhan. Nih misalnya nih, ya, di dalam Filipi 1. Oh sebentar. Nih Filipi 3 ayat 19. Saya bacakan sama kamu, dengarkan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Bayangkan ini, Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi jangan kau tanya sama saya. Udah saya bilang, saya percaya perut adalah Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Juma. Nah, Tuhannya siapa lagi? Tuhannya orang APII. Buktinya apa? Sama Palen perkara 67 juta nggak beres-beres. Silakan Rasid. Kau nggak usah berat-berat. Jawab kalian itu nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Silakan. Soalnya yang berat-berat nggak sampai otak kalian. Silakan. Terima kasih teman-teman ya yang kasih giftnya, terima kasih. Ya silakan Rasid. Waktu. Oh, ini waktu saya, lupa saya. Oh, mau lagi? Mau lagi? Kau kan tadi memberi waktumu kepada saya. Loh, saya memberikan waktu kepadamu biar saya sekarang waktu saya. Mau Iya. makan lagi? Mau makan Itu lagi? namanya. Coba lihat Itu kapasitasnya. namanya kau nggak Coba ngasih lihat. waktu saya. Coba kan? lihat. Loh, Mak, Lihat nih. disedekah. Memang Apakah saya selain mensedekahkan buta uang saya selain buta semuanya huruf, buat mereka kamu? juga buta hitung. Miskin sekali jiwamu, Edis. Miskin sekali jiwamu. Selain buta Miskin huruf, sekali mereka jiwamu. juga buta Edis. hitung, saudara-saudara. Edis, miskin sekali jiwamu. Saya mensedekahkan waktu saya agar saya nanti selanjutnya bisa waktu saya mau ambil juga. Ya udah, sekarang ku Kapan berikan saya waktu bicara? saya padamu. Takut Artinya saya kau nggak jadi berbicara, kasih waktu. takut. Artinya kau Takut sebenarnya saya nggak beri berbicara. saya waktu. Silakan. Oke, Silakan. takut saya berbicara? Enggak takut saya. Enggak, sekarang giliran saya. Oke, 5 menit kita lihat bagaimana manusia ini, ada kalian semua sesembahan-sesembahannya Edis ini yang sama sesembahannya yang nggak jelas. Nah, manusia ini mengatakan begini nih. Manusia ini mengatakan begini. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya.
Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Jangan pucat, mukamu ke layar. Mukamu ke layar. Ya. Ini Mukamu ke layar. Iya. lagi cucu gigi. Berarti Yesus Silakan itu terus. kamu bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang. Pembohongan publik di mana dia katakan bahwasanya karena Bible sendiri demikian mengatakan tidak pernah Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa tadi kamu ngarang lagi bahwasanya Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Masalah rob sepertinya itu sudah selesai ya. Masalah rob kita sudah menjelaskan kepada orang-orang yang tidak punya otak, orang-orang yang memiliki Tuhan itu buruk rupa. Oke, kamu tidak mampu menjawab. Edis, kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Bilang aja. Nggak mampu menjawab, kamu saya kasih waktu selama 8 menit. Sama sekali kamu tidak bisa menjawab gitu loh. Miskin sekali literasimu di dalam kekristenan. Miskin sekali pengetahuan dalam kekristenan. Kayak kamu ini manusia apa sih? Apakah manusia yang punya otak atau yang punya saraf malu gitu loh? Minimal kamu harus punya saraf malu, Edis. Saraf malu itu kamu pergunakan biar apa? Biar kamu bisa tahu kapasitas dirimu. Kamu cuma membicarakan Islam. Sama sekali kamu buntu dalam kekristenan. Hanya nafsu, ya betul. Nafsu kebanggaan membanggakan orang-orang yang seperti kamu. Semua kafir-kafir di bawah kamu membanggakan kamu. Tapi mereka nggak paham karena apa? Karena itulah ajaran kalian. Di mana Tuhan kalian juga dikatakan buruk rupa nih. Ini nubuatan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Kalian menginginkan Tuhan yang rupanya semerawut gitu loh. Tuhanmu itu udah dinubuatkan seperti Dajjal. Ini dia makanya baca dis. Mana pertanyaan saya? Yang mana yang Tuhan? Tuhanmu itu adalah Rob, Tuhanmu mati atau apa segala macam. Kami mentuhankan sesuatu itu apabila itu bisa kita meminta. Kita tidak pernah meminta yang namanya Nabi Muhammad, maka dari itu kita tidak pernah mentuhankan Nabi Muhammad. Kalau dikatakan itu adalah Rob, itu adalah bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang ada definisinya dan ada penjelasannya. Kalau kamu mau selalu merujuk kepada situ, welcome to the Gabrul. Karena apa? Itulah manusia sepertimu. Tidak ada gunanya, Edis. Apa yang selalu kamu bawa? Jelaskan kepada saya sekarang. Nih, saya tegaskan. Nanti saya minta Edis jawab semua pertanyaan saya dari Biblos, dari gospel penyesat-penyesat itu, di mana dia tidak ada sedikit pun dia bahas tentang bagaimana dalam Biblos itu. Edis cuman lari kepada video, Edis cuman lari kepada pernyataan saya, Edis lari kepada video-video minta pelampung, cuma bisa cengengesan. Kasihan gitu loh. Makanya saya heran kok malam ini kamu masih berani, tumben-tumbennya kamu nggak ngeblok saya. Kamu berani ngundang saya karena apa? Takut malu pada akhirnya saya bikin malu di sini. Di mana Yesus? Yesus yang buruk rupa itu seperti apa? Coba. Yesus dinubuatkan seperti Dajjal mukanya. Itu ada di Yesaya. Pernahkah kamu baca? Tidak pernah pasti. Karena kamu minim literasi dalam kekristenan. Dan lagi-lagi saya bilang kamu itu bukan orang yang mentuhankan Yesus. Jadi apa yang kamu jelaskan, Edis? Arsenal. Coba kamu lihat ini. Coba kamu lihat video kamu ini. Simak baik-baik. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja kamu meyakini Nih, itu Tuhan. Lihat mukamu yang penuh kekolotan dan penuh kemiskinan di sini, garis-garis kemiskinan terlihat. Coba lihat. Atau tidak begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tidak. Kamu tidak percaya. Tidak percaya. Artinya tidak percaya. Saya beri kau Udah waktu selesai. lagi bonus tambahan. Udah nggak usah ikut-ikutan gua. Nanti lu kena sendiri. Silahkan, nggak usah. Kita ulang waktunya saya Baik. diem ya. Jadi udah ya. Ya coba. Kasih waktunya ya. Semangat. Silakan. Iya, semangat. Wah, kena pentung nih. Waduh, kena pentung. Baik. Jadi, kenapa suaramu jangan dibikin balik sih?
Balik suaramu ke saya, Eko. Matikan dulu. Baik. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman ya, mengenai video diskusi saya dengan Nandar, saya sudah jelaskan ribuan kali. Memang karena otak mereka kecil, mereka nggak nyambung-nyambung. Baik. Jadi Rashid, saya kan sudah bilang sama kamu. Kenapa kau mengganggu? Kenapa matikan dulu musikmu itu? Baik. Saya diskusi dengan Nandar itu panjang lebar. Ada 4 hari itu saya diskusi sama dia, berseri-seri. Kenapa matikan dulu? Rashid, kenapa kau sengaja mengganggu? Kenapa? Ada kau bikin seperti itu tadi? Nggak ada kan? Banyak. Nih, kenapa? Lanjut. Kamu dengar jawabanku atau tidak? Ya, kalau kau mau dengar jawaban, nggak usah kau bikin seperti itu sengaja. Sound mahal emang begitu. Sound mahal emang begitu karena saya nggak pernah main slot. Lanjut. Baik. Kan diganggu terus kan sama dia kan? Dia nggak mau dengar jawaban. Dengar, jangan manja. Udah kau diamkan dulu. Baik, terima kasih ya. Jadi teman-teman sekalian ya. Udah aku bilang mereka ini udah tahu jawabannya. Mereka udah tahu jawabannya, makanya saya bilang saya nggak usah terlalu. Dia pengennya diem biar panjang durasinya ya. Giliran saya ngomong mereka panik. Tel musik ini biar nggak ada jawaban. Oke lah, jadi gimana Rashid? Apakah diskusi kita mau kita lanjutkan? Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Jadi teman-teman ya, intinya yang mau saya sampaikan begini Rashid. Kamu sendiri sudah mengakui loh Rashid. Bahwasanya apa? Bahwasanya robnya orang Islam yang mayat. Gimana sih Rashid? Gimana? Coba. Ku ingatkan lagi kau dengan video ini Rashid. Biar enak kita. Aduh, nih ya. Nih. Bagikan, klik share dan bagikan. Silakan teman-teman silakan di apa? Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Makanya saya bilang nih. Siapa yang menuhankan mayat, Islam apa Kristen? Rashid sudah menjawab agama Islam. Udah dibilang, makanya orang Islam apa kerjanya? Muhammadku, dengarlah seruanku. Mereka berseru-seru. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Rashid, sebentar Rashid. Saya barusan kamu dengar tadi katanya Muhammad sudah jadi mayat ini. Berarti agama apa ini yang berseru-seru kepada mayat ini? Sudahlah Rashid, nanti kuputarkan lagi nanti videomu sama Juma kau di sidang sama Nora. Pasti kau lari kalau kuputarkan video itu. Sudah aku bilang teman-teman, gak usah dibawa serius mereka ini. Gimana Rashid? Apakah kau siap bagaimana Nora menyidang kamu? Saya pertanyakan kapasitas kamu sebagai orang Islam. Ya wajar Nora. Kalau kamu mempertanyakan kapasitas saya sebagai Islam, Nora, wajar. Saya ini Islam sejak lahir dari Muhammadiyah. Si Juma langsung menimpali. Tidak salah juga kalau si Nora ini, ya kan? Kalau si Nora ini tidak salah juga mempertanyakan kapasitasnya Rashid. Karena teman-teman videonya udah ada di saya semua. Ya, Rashid mengakui bahwasanya Muhammad seorang raja SE. Nanti ku putar kena ban nanti aku Rashid. Terus Rashid mengakui bahwa robnya orang Islam adalah mayat. Apalagi sih Rashid? Pengakuan apa lagi yang ingin ku tarik darimu? Saya ini masih memberikan kamu inilah. Daripada kita nanti bongkar-bongkar semua, kita repot Rashid. Oke Rashid ya. Nanti kau ulang lagi video yang tadi itu. Kau jawab saja, apakah kau mengaku Yesus Tuhan atau bukan? Nah itu kau putar lagi nanti. Oke Rashid. Si Nandar saja yang punya videonya aja nggak berani bahas sama saya. Apalagi kamu. Ya silakan.
Udah? Silakan. Udah ya? 5 menit. Kalau saya bicara, kalau dia bicara saya diam. Udah? Ini fair, nggak pernah gemetar. Oke. Nggak Silakan. Makasih Oke. ya, makasih teman-teman. Karena sudah terlanjur malu, karena sudah terlanjur ya nggak tau lah ya apa yang kita dapat nggak sih jawaban apa yang saya tanyakan mulai dari awal? Kita nanya nggak sih? Saya nanya, di mana bisa tidak kamu menjelaskan kenapa Yesus titisan Yesus ini apa ya dikatakan ya, titisan atau apa gitu? Gua nggak ngerti deh. Ini Yesus dikatakan juga bangkai di dalam biblosmu. Apa sih ini? Apa sih ini Yesus dikatakan bangkai di dalam Bingung dia mau ngomong tang apa? lembu sida ke dalam kuburnya sida nadai ditemukan bangkai Tuhan. Bangkai Tuhan Yesus, dia bangkai Tuhan Yesus. Biblosmu mengatakan bangkai Tuhan Yesus. Enggak, apa sih ini? Maksudnya gini loh. Apakah kamu sudah malu mengakui agamamu? Apakah kamu sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu ini maunya kemana sih? Edis, lihat. Agamamu ini maunya kemana? Di mana dikatakan Yesus di sini? Dikatakan astaga, Yesus dikatakan ya mirip Dajjal, gitu loh. Mirip Dajjal, buruk rupa, mukanya mukanya berserakan apa? gue nggak tahu lagi sih. Apa sih ini? Maksudnya gini. Bisa tidak kamu mengcounter saya mengatakan oke, ketika kepuasan mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, saya katakan iya. Kenapa kamu balik-balik ke situ? Kami semua sudah mengatakan kalau kamu memaksakan itu iya. Oke, nah sekarang saya tanya, kalau kamu mengatakan iya, apa segala macam, udah sesuai pertanyaan saya. Coba jelaskan. Edis, lihat muka saya, Edis, lihat muka saya. Nih, lihat muka saya. Yesus dikatakan bangkai. Yesus buruk rupa. Yesus kayak titisan Dajjal itu. Itu gimana caranya ngejelasin itu? Coba. Jadi jangan lari ke video diputar-putar mulu. Rashid, kamu lupa, kamu sudah menerapkan gini-gini. Mana jawabanmu, Edi? Saya tunggu jawaban. Jawaban, lihat muka saya. Jawaban, jawaban. Jangan cuman keluar ke ini. Kalau cuman keluar kayak begitu doang, semua orang bisa, Edis. Mana kapasitasmu? Kapasitasmu mana? Tunjukkan. Yesus itu benar tidak dia buruk rupa? Yesus itu benar tidak dia kayak ini? Sebenarnya biblosmu ini menubuatkan Dajjal atau Yesus? Ternyata yang dinubuatkan itu Yesus. Ternyata Yesus buruk rupa. Coba berapa penonton lu? Hei penontonnya Edis kafir-kafir. Yesus di dalam Bible mula kamu cari. Yesus itu buruk rupa. Yesus buruk rupa, mukanya semrawut, berantakan. Jawab. Ternyata Yesus, muka Yesus yang kalian bangga-banggakan itu bukan. Yesus itu mirip Dajjal. Yesus, nggak usah cengengesan gitu, nggak usah cengengesan malu. Yesus itu mukanya kayak Dajjal. Paham sampai sini, Edis? Yesus mukanya kayak Dajjal. Jawab, Yesus mukanya kayak Dajjal, bener apa enggak? Saya jawab, tadi saya nanya, Yesus dinubuatkan di Yesaya, Yesus mukanya kayak Dajjal. Selesaikan saja dulu waktu. Iya, saya nanya, iya apa enggak? Iya, saya nanya iya apa enggak? Iya apa enggak? Sudah saya catat. Yesus dinubuatkan di Yesaya itu mukanya kayak Dajjal. Sudah saya catat, nanti saya jawab. Iya apa enggak? Tahu enggak kamu itu pertanyaan saya? Gimana? Kamu tahu nggak pertanyaan saya itu? Udah saya jawab enggak, gimana sih kamu? Ketakut. Enggak tahu. Yesus enggak tahu. Apa? Ya, Edis enggak tahu Yesus. Enggak. Kabur dia. Aduh, padahal saya sudah menyiapkan jawaban saya cetar membahana. Dianya kabur. Lihat ya. Bersih ya tangan saya ya, mereka kabur.
Baik, kita jawab teman-teman. Walaupun orangnya udah nggak di sini, kita jawab ya. Kita berikan. Jadi poin-poin yang saya catat adalah bangkai Tuhan katanya, bangkai Tuhan. Sekarang begini, yang disebut dengan bangkai itu sampai sekarang masih jadi bangkai. Seandainya ini seandainya, seandainya Yesus masih ada dalam kubur, betul kata-katamu itu bangkai, bangkai betul. Masalahnya Yesus bangkit, Rashid. Aduh, kau lupa itu. Ketika murid-murid datang ke kuburnya, adalah di situ malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Jadi kata-kata bangkai itu udah nggak berlaku lagi. Yang masih berlaku itu ini. Biar ku putarkan kau videonya. Ini video ini memang renyah bener ini. Nih. Bagikan, klik share dan bagikan. Silakan, teman-teman silakan di apa? Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi yang sampai sekarang masih ada dalam kubur itu siapa, Rashid? Ah, kau ini Rashid. Saya bukannya apa-apa ini ya. Saya mau tanya nih, wajahnya Muhammad dalam kubur gimana sekarang? Nanti kalau dibilang begitu nanti tersinggung. Nanti kau tersinggung. Aduh. Di dalam Yesaya 52 memang ada nubuatan tentang bagaimana sosok Mesias yang akan datang. Memang sosok Mesias yang akan datang itu digambarkan jauh sekali dari kemewahan. Dia tidak lahir di dalam kerajaan. Dia tidak lahir di kursi mewah orang-orang kaya. Ya kan? Penampakannya pun, penampilannya pun gak ada rupa-rupa orang raja. Memang seperti itu, Mesias dinubuatkan seperti itu. Ya kan? Untuk apa? Lahir di tengah-tengah kerajaan, di sopa empuk raja, tapi tukang korupsi, tukang koleksi istri banyak. Mesias tidak seperti itu. Karena tujuan Mesias datang ke dunia bukan seperti itu, Rashid. Aduh, terus apa lagi tadi saya catat tadi ya, poin-poin dia ya. Apa lagi tadi poin-poin dia? Nah ini, penonton edisi yang kafir katanya. Waduh, Rashid ketahuilah ya, bahwa kami memang kafir. Kami kafir, kami kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan. Loh, kami itu memang kafir. Kafir kepada nabi-nabian yang nongkrong-nongkrong di goa lalu membuat Tuhan-Tuhanan untuk melaksanakan aksinya. Aduh. Si Rashid kabur. Oke lah teman-teman, kita buka apa namanya? Guys. Aduh, si Rashid kabur dari panggung, saudara-saudara. Sudah aku bilang Rashid, nggak salah kok gurumu itu sudah memperingatkan. Jangan kau hadapi Edis TV. Itu orang bahaya. Itu gurumu sudah memperingatkan, sudah mewanti-wanti. Gitu loh. Sudah diwanti-wanti itu. Kenapa kau masih ngeyel saja, Rashid? Mari kita tunggu ya. Berat itu. Aduh, kabur dia, kabur dari panggung. Nah, silakan Ferry, masuk pesantren, nyalakan kameramu. Silakan. Salut gua Dis sama bersilat lidah lu Dis. Pinter lu teriak maling. Lu pinter amat teriak maling. Sebentar. Lu yang sendiri yang nurunin bilang Bang Rashid yang kabur. Salut. Saya nggak nurunin loh. Nurunin dari mana? Gua sama fitnah lagi. Berani ke sambar biasa nih kalau gak nurunin. Sudah biasa. Berani ke sambar geledek. Jangan ke sambar geledek. Berani Amerika kebakaran lagi. Tuhanmu juga saya nggak sama takut. Allah. Berani Amerika kebakaran lagi lo depan rumah lo.
di sini aman Berani nggak nggak? ada. Di sini aman-aman Iya, saja. Kalau misalnya Di lu Indonesia nggak- saja beritanya yang kalau dibikin misalnya lu nggak heboh-heboh. nurunin, berani rumah lu kebakaran. Berani rumah lu kebakaran. Berani nggak? Kalau nggak, misalnya lu itu nggak nggak akan nurunin nih, terjadi. berani rumah Gimana lu sih kamu? kebakaran. Iya, ini sumpahan aja nih, berani nggak nih? Iya. Kita buktiin aja. Jangankan sumpah itu yang berani. lebih daripada itu saya berani. Gimana sih kamu itu? Soalnya sekarang begini. lu pintar fitnah-fitnah, Ferry, Dis. Ferry, dengar dulu Ferry. Enggak. Itu Anda dengar pintar dulu. fitnah-fitnah. Udah Apa? selesai. Apa? Udah selesai. kamu Soalnya tuntut saya. setiap Bang Rasid naik, lu terus yang nurunin. Jadi bukti nyata itu. Terus tadi gua Oke, sebentar dulu, nyari-nyari di sini, nyari-nyari Sudah, jawaban. tapi gantian gua dulu nggak ngomong kok ketemu ngomong ya. terus. Dengar. Enggak. Tadi gua Eh. nyari-nyari jawaban dari pertanyaan Bang Rasid tapi nggak nemu-nemu ya. Sebentar Gimana Rasid. tuh? Ferry. Ferry, betul nggak Muhammad itu adalah Rob? Hah? Itu tadi gua nyari-nyari jawaban, nggak ada. Nggak berani jawab. Nggak ada. Tanpa ada paksaan, Itu tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Tadi Gua gua tanya dulu, nyari-nyari jawaban betul nggak ada. tidak Dis. Muhammad Bener. itu Rob? Betul Tadi tidak Muhammad gua itu Rob? nyari jawaban di depan rumah gua nggak ada loh. Ini Bener. terakhir nih. Pada kemana Kalau kau lu? tidak jawab, kita Jawaban. selesai. Kita Hah? selesai nih. Kita Hah? selesai kalau kau Lu nggak jawab. kejang-kejang sama Bang Rasid. Betul nggak? Katanya Betul Bang nggak Juma Muhammad itu kalah Rob? sama Bang Rasid aja nggak bisa Betul nggak jawab. Muhammad itu Rob? Makanya itu alasan kalau Edis sukanya pakai waktu biar dia bisa muter-muter Saya punya jawabnya, teman lo di sini. biar dia saya ada bisa teman di sini. muter-muter jawabnya. Bukan Jadi teman dia gini. Bukan teman. bersilat lidah untuk sebentar dulu. Ferry. untuk Bang Ini udah Rasid ngomong terus. lupa untuk Bang Rasid lupa tentang pertanyaan ngomong itu. terus ya. Jadi itu kecerdikan Edis itu di situ sebenarnya. Kalau Sudah? ilmu nggak ada, cuma cerdiknya pinter dia. Salut Sudah gua belum? sama lu, cerdiknya. Sudah belum? Licin Sudah kayak ular. Kalau Ya, kayak sudah ular belum? berbulu domba. Sudah belum ngomongnya? Iya, gua salut sama Udah? lu, Dis. Kok lu pinter gitu ya, Dis? Lagi nggak apa-apa, kita tunggu dia ngoceh. Salut gua. Enggak, gua bener loh. Baru nemu loh, itu pinter. Jadi orang dia yang nggak ada ilmu tapi seolah-olah lawan yang nggak ada ilmu bisa memperbalikan fakta gitu dengan persilatan lidahnya. Sudah? Salut. Ulang lagi, mau Dis. bilang lagi? Gua ngepen sama lu, Dis. Udah? Gua ngepen. Udah belum? Enggak, ngepen. Ya udah. Udah. Makasih ya, Dis ya. Mau kabur? Lihat nih tangan saya di sini kan? Kabur. Sudah saya bilang teman-teman, mereka sudah trauma. Nggak salah omongan Juma itu. Juma itu nggak salah. Dia sampai ngomong apa sih si Juma? Apa perkataan Juma yang sangat cetar membahana di tahun 2024? Biar kalian tahu. Perkataan Juma saja ya, nih. Apa yang dikatakan si Juma? Perhatikan. Jadi nggak salah memang. Nih, lihat ya, dengarkan ini. Biar kalian dengar statement Juma terhadap Edis TV. Nih. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Ulama saja kugiling, apalagi cuma model racin. Aduh, jauh. Ya, itu ya pesan kepada kalian ya. Jadi guru kalian saja sudah mengeluarkan statement yang bertekuk lutut. Ya, jadi sudahlah ya, sudah. Siapa lagi di antara kalian itu siapa? Siapa sih? Kabur-kaburan. Ya, begitulah penjelasan dari Saudara Edis. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati.
dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.